Waalaikumsalam. Alhamdulillah beliau bisa hadir di kegiatan kita di SMK Dua Padangi dalam rangka FGP PKJ. Jadi saat ini mungkin saya langsung saja ya beliau karena ujung efek dari kami di seminar dengan siswa PKJ. Allah itu memastikan langsung ke sini, jadi harus cepat karena kita berjalan semua. Kita sampai jam 4. Siap. Nanti kalau lewat jam 4 hiburan pula kita. Jadi kita langsung saja. Terima kasih Bapak Panji, teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau boleh saran sih bentuknya kalau bisa lebih interaktif ya. Maksudnya diskusi lah, sharing aja. Yang ada di kepala saya nanti tolong diarah-arahin juga. Yang ada di kepala saya kira-kira gini, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa menghasilkan lulusan atau siswa yang bisa cocok sama dunia kerja. Jadi intinya bagaimana caranya supaya hasil output kita betul-betul bisa dipakai di dunia kerja. Memang kita punya patokan dari Diknas ya, kurikulumnya seperti apa, itu bisa dipakai. Cuman bagaimana caranya kita mencun cara pengajaran kita supaya cocok di dalam dunia kerja. Dan ini prosesnya kalau bisa interaksi supaya nanti kalau ada apa kita saling sharing aja kira-kira gitu ya. Untuk ngasih tahu sedikit, posisi saya sekarang adalah sebetulnya wakil rektor. Jadi saya posisi masalahnya sama anda semua sama sih sebenarnya. Saya posisi wakil rektor di kampus swasta. Saya kasih lihat aja nama kampusnya, saya kasih lihat nama aja ITTS ACID. Jadi kondisinya sama aja sama SMK, ini sama aja. Kita juga punya tantangan bagaimana caranya supaya lulusan kita bisa diterima di dunia kerja. Mungkin kalau di SMK tantangannya nggak separah di kampus. Kalau di SMK kan bagaimana ya bisa kerja. Kalau di kampus kan ini bayangin ini kampus swasta, gimana caranya supaya lulusan saya bisa lulus, bisa ngelawan ITB, UI, UNAN dan sebagainya. Ini kampus baru kecil, gitu ya. Tapi kita pengen harus bisa ngelawan kan. Kalau kita hanya berpikir pakai patokan yang dari Dikti atau Diknas, keluarnya ijazah, dijamin lulusan ini bakal kalah lawan ITB dan teman-temannya. Kalau kita pakai cara normal ya, kita lulus aja, bikin patokan yang ada, pasti bubar. Kalau Bapak Ibu mungkin masih enak, kalau SMK negeri apa masih enak. Bayangin kalau ini SMK swasta, tewas, harus melawan negeri, mati. Jadi tantangan yang ada di saya lebih parah karena kita kampus kecil, kampus swasta baru harus melawan yang sana yang gede-gede. Jadi cara berpikirnya nggak bisa pakai cara berpikir Diknas atau Dikti, pasti kalah. Cara berpikir Diknas Dikti adalah ada Dudi lah, terus ada ijazah segala macam kalah. Karena kampus-kampus yang gede-gede juga mikirnya juga sama kayak gitu. Outputnya adalah ijazah. Kalau lulusan saya keluarnya ijazah, dijamin mampus semua. Kalah. Jadi apa yang terjadi sama kampus ini saya ngasih lihat aja kejadian beneran di kampus. Ini kondisi hari ini, teman-teman sudah sampai posisi ngomong ke saya langsung, saya butuh pegawai sekian, bisa enggak kamu ngasih? Udah gitu. Jadi mereka tuh datang udah minta, saya minta orang, bisa ngasih enggak? Saya minta orang segini, ngasih enggak?
Ini saya kasih lihat yang di depan langsung. Ini Security. Oke. Ini Security. Ini adalah perusahaan cyber security, termasuk yang paling baik di Republik Indonesia, dan dia ngerjain kerjaan-kerjaannya di Mabes TNI, Kemhan, di Polri segala macam, bikin peralatan cyber security. Terus dia ngomong saya, "No, saya nggak mau anak S1. Saya maunya yang bukan sarjana, anak SMK lebih disukai untuk cyber security ini." Cuman saya udah tahu gaya-gaya mereka semua. Walaupun dia ngomong anak SMK, dia nggak mau SMK abal-abal, dia nggak mau SMK sembarangan. Dia maunya anak SMK yang jago dong, karena akan jadi pegawai. Udah, kalau Anda Bapak Ibu melihat posting saya di Facebook atau di mana, saya masukin Facebook saya ya. Ini ngasih lihat aja kejadian beneran semua ini. Ini di Facebook saya nih, ya. Security butuh junior cyber security engineer 5 atau 6 orang, sebenarnya bukan 5-6 orang, butuhnya 7 orang sih sekarang. Ini saya udah posting udah hampir 3 minggu nih. Bisa Linux, bisa networking, tidak harus lulus S1, bisa full time di sana. Nah, ini yang pala. Kalau Anda bisa menyelesaikan kuliah-kuliah saya di open course ITTS ACD, Anda bisa lihat ke sini, dan ini free semua. Open course, free, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Oke. Ini ada kuliah jaringan segala macam. Sorry, ini kegedean. Nih. Ini ada kuliah cyber security free, gratis. Bisa kalau Bapak Ibu di sekolahnya punya Moodle e-learning, ini bisa dikopi ke e-learning Bapak Ibu di sekolah, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Dan nanti ini anak-anak bisa ngerjain kuis-kuisnya, ujiannya segala macam. Ini soalnya cukup banyak, ada 6.000 soal. Oke, kalau bisa berhasil, ini paling bawah sini, naikin ke atas gitu. Nih. Kalau berhasil keluar sertifikat, bisa diambil sertifikatnya gratis. Oke, jadi ini yang dapat sorry loading. Nah ini dia, ini sertifikatnya bisa diambil gratis. Oke, jadi kita sampai bikin seperti ini. Oke, kalau bisa lulus dapat sertifikat gratis. Nah, dengan bukti sertifikat ini, anak-anak yang tadi diajuin ke security tadi. Ini tidak harus mereka ngomong eksplisit saya nggak mau S1. Udah kayak gitu. Kenapa nggak mau S1? Soalnya jujur, ini ngomong belak-belakan aja ya. Jujur terus terang, S1, ITB, UI, UGM segala macam, gelarnya tinggi, teorinya bagus, ngomongnya bagus, nggak bisa apa-apa. Jadi mereka lebih suka justru orang-orang yang bisa skill, anak-anak SMK yang skillnya bagus diambil, cuma anaknya harus bagus. Supaya bisa bagus, cara buktinya kayak gimana? Kita udah mulai kurang ajar, kita nggak minta CCNA, nggak minta kayak gitu, kerjain aja ini gratis. Silahkan kerjain, kalau bisa lulus masuk. Ini sekarang saya kasih tahu jumlahnya, ngeri. Ini kelihatan yang bisa lulus sekitar 90-an orang. Yang bisa lulus ya, 90 orang. Tapi yang akhirnya ngelamar jadi pegawai cuma 4 orang. Jadi masih ada slot sisa 73 orang lagi. Ini udah hampir sebulan. Yang lulus 90 orang, yang lamar 4 orang, masih sisa 3 orang lagi yang ikutan tes. Ini musyawarah isinya langsung stres ya. Yang ikutan tes, coba kita lihat pesertanya ada berapa di sini. Usernya, user self enroll, salah. Oke, masuk ke ini aja nih, 8.000. Jadi ada 8.600 orang ikutan, yang lulus cuma 90 orang, yang benar-benar ngelamar 4 orang. Kondisinya seperti itu. Yang menarik dari 4 orang tadi, 2 orang sedang anak SMK emang alumni, sedang kuliah di Poltek. Satu di Poltek Cirebon, satu lagi di Bogor. Yang 2 lagi SMK. Oke, baru lulus. Yang menarik dari satu ini, yang SMK yang baru lulus ini, yang menarik adalah
pas ditanyain, yang nanya teman-teman saya di security, dia nanya, kenapa kamu nggak terusin kuliah? Nggak punya uang. Tapi dia bisa ngerjain kuliah ini dan lulus dapat nilai 90. Dan dia lulus bukan 1 cyber security aja, 3 kuliah saya lulus tuh. Gitu ya. Dengan nilai 90, tapi dia nggak nerusin kuliah karena nggak punya uang dan orang tuanya adalah tukang bangunan. Itu langsung direkrut kan kayak gitu. Jadi kita justru akan merekrut anak-anak yang seperti itu sih sebenarnya. Anak-anak yang gigih, anak-anak yang nggak menengah ke atas, menengah ke bawah sih sebenarnya, yang hidupnya susah tapi mau berjuang, mau berusaha, semangat juangnya tinggi, kita rekrut habis. Justru kita nggak terlalu suka sama lulusan kampus-kampus gede seperti ITB dan teman-teman, nggak terlalu suka, soalnya udah mahal, ngomong yang gede, nggak bisa. Jadi kita lebih suka SMK sih. Nah, cuman kita perlu ngasih modal buat guru-guru SMK ini supaya bisa membentuk anak-anak itu supaya jadi anak yang kayak gitu. Kira-kira gitu yang ada di gambaran kepala kita. Nah, ini kondisinya. Tadi kan perusahaan-perusahaan udah mulai deketin saya. Nanti tolong lihat aja berapa minggu ke depan ini, bulan-bulan ke depan ya. Kemungkinan besar hampir sebulan sekali kita akan bikin webinar sama industri-industri. Tolong dipikir di kepalanya bahwa ini bisa dicontoh, dikopi oleh semua sekolah di Republik Indonesia. Jangan mikir hanya kampus ini yang bisa. Semua sekolah bisa. Semua perusahaan itu nyari orang. Asli. Semua perusahaan nyari orang, semua perusahaan pengen dagang produknya dia, dan mereka juga nyari orang buat pegawai. Jadi pas mereka diundang buat ngasih webinar, mereka biasanya akan senang buat ngasih webinar. Ini tadi security ya. Security akan ngasih webinar juga kemungkinan besar. Kemudian yang sudah webinar kemarin misalnya adalah Cyber Army. Kita udah bisa, nanti semuanya bisa dilihat ini ya. Dilihat di YouTube saya. youtube.com/onocenter. Silakan lihat di YouTube, youtube.com/c itu channel /onocenter. Di sini ada banyak video-video. Nanti ini banyak video-video ini berupa rekaman waktu webinar, termasuk hari ini sekarang ini direkam. Layar saya rekam juga loh, jangan khawatir. Nanti saya upload ke YouTube. Jadi apa yang saya omongin ini akan ada di YouTube juga, jangan khawatir. Dan orang akan kurang ajar seperti itu. Semua yang saya kerjain akan di-upload ke YouTube. Harapannya apa? Anda semua masing-masing sekolah bisa sama kurang ajarnya sama Ono. Bikin webinar, rekam, upload YouTube. Bikin webinar, rekam, upload YouTube. Ya, ini yang ngomong ya ini kemarin anak-anak cyber security, cyber army. Kita bikin webinar, kemudian dia kemudian juga punya Cyber Academy, bikin webinar kayak gitu, masukin ke YouTube. Dia kebetulan menceritakan tentang produk ini, Helium. Helium ini buat ngecek satu website bolongnya di mana aja sih, tapi lewat web. Jadi lewat web seperti ini kita masukin aja website yang mau dites apa. Misalnya SMK Negeri 2 Padang bukan AC ya, SCH.id di teks jebolnya di mana aja, atau Pemkot Padang jebolnya di mana. Jadi kita nggak usah install apa-apa di komputernya kita cuma masukin alamatnya aja. Kenapa kita sampai kayak gitu? Karena BSSN, Badan Cyber Sandi Negara, kekurangan orang buat melakukan tes semua website-website di Republik Indonesia. Kemudian mereka minta tolong, teriak-teriak. Salah satunya teman-teman ini yang nolongin, akibatnya dia bikin web seperti ini dan semua orang bisa ngetes sendiri. Jadi bisa kayak gitu, dan dia punya versi gratisnya. Memang fasilitasnya lebih sedikit kalau versi gratisnya, itu bisa dipakai. Akibatnya apa? Kalau ini kita pakai di sekolah bisa. Jadi bisa seperti itu. Jadi mereka semua perusahaan pasti mikirnya gitu. Ini perusahaan Indonesia semua ya, jangan khawatir. Sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ngomong sama Ono adalah perusahaan Indonesia. Dia butuh orang, dia punya produk, dia mau dagang juga. Dia jadi webinar bisa dua arah.
satu ngasih tahu tentang produknya dia, satu lagi buat nyari orang. Dan ini berlaku bukan hanya buat kampus, ini berlaku buat SMK juga. Soalnya mereka butuh orang itu bukan cuma sarjana. Mereka justru lebih senang orang-orangnya dari SMK. Karena lebih murah sih jujur. Sarjana kemahalan. Jadi siswa SMK itu lebih menarik sebenarnya daripada sarjana, lebih murah. Cuman kebanyakan guru-guru nggak tahu itu kan ya, bahwa dunia yang ini butuh orang ini bisa kita undang buat ngasih wawasan, buat siswa, buat gurunya. Ini satu, oke. Ini besok tanggal 13, tanggal 10 juga ada sih. Tanggal 10 parah sih sebenarnya. Udah ceritain aja nggak apa-apa ya. Parah banget sih tanggal 10 besok. Jadi tanggal 10 besok nih 5G. Kok 6G terus? 5G. Oke. Udah tahu 5G semua kan? Berapa orang yang sudah pernah pakai 5G? Belum ada. Berapa orang yang pernah bikin 5G? Lebih parah kan? Belum ada. Ini 5G ini si salah satu mahasiswa kita, Papa, dia bikin 5G. Dan dia kebetulan magang di Dinas Kominfo di Tangerang Selatan. Tadi kampus saya namanya kan Institut Teknologi Tangerang Selatan. Nah, ya karena Tangerang Selatan kita dekat sama Pemkot ya. Kota sih soalnya dia juga kabupaten. Pemkot Tangerang Selatan. Nah, di dalam Pemkot Tangerang Selatan ada Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Mereka pengen melakukan gerakan bikin 5G buat Tangerang Selatan. Memang operator akan masuk, cuman kita juga mau bikin 5G-nya itu sendiri. Kita akan bikin 5G, alat-alatnya kira-kira seperti ini akan dipakai. Line SDR 5G. Ini barangnya. Ini makhluknya. Ada 3 alat. Ini 3 alat alternatif ya. Atau ini. Satu lagi Blade RF. Huruf kecil aja. Blade RF. Ini barangnya. Kemudian satu lagi Aetus B210. Ini bisa masing-masing fungsinya sama. Nah, yang bikin adalah mahasiswa kita semester 2. Jadi kira-kira SMK baru lulus tahun semester 2 ya. Artinya SMK juga bisa bikin ini sih sebenarnya. Filosofi cara berpikirnya kira-kira gini. Kalau nggak bisa tahu harga alatnya dulu ya. Kalau udah tahu harga BTS 5G harganya berapa kira-kira? Nggak tahu. Harganya murah kok. Sekitar antara 1 atau 2. Makhluk-makhluk ini harganya lebih mahal, sekitar 20-30 J. 1-2 M ini 20-30 J. Bayangkan, sekarang cara berpikirnya gini. Bayangin cara berpikirnya gini ya. Ini semua pada pakai seluler buat ini ya. Buat internetnya pakai seluler kan, bisa pakai Orbit apa segala macam. Saya boleh nanya, sebulan keluar duit berapa? Buat bayar kuota atau pulsa? Paketnya berapa? 80-100 ribu biar gampang ya. Anggap aja 100 ribu per bulan. Kenapa Anda bayar 100 ribu per bulan? Karena BTS-nya harganya 1 M. Bayangkan kalau BTS harganya cuma 100 J, 1/10-nya dong. Harga BTS 1/10. Konsekuensinya harga kuotanya berapa? 1/10 dari itu. Akibatnya apa? Sebetulnya pulsa yang Anda bayar harusnya cuma 10.000 rupiah. Jadi selama ini Anda bayar kemahalan karena investasi yang dipakai sama operator kemahalan. Kalau kita bisa investasi lebih murah, harga kuotanya bisa lebih murah. Beres ya? Ngerti kan? Ini gue lagi ngomong di depan guru-guru TK aja biar panas juga. Lanjut. Dan ini kita bisa bikin sendiri dan anak-anak bikin loh ini. Anak-anak bikin sendiri. Tanggal 10 besok kita akan webinar
dibuka satu Republik Indonesia biar pada panas sekalian. Nanti kalau mau belajar ilmunya silakan, ilmunya ada di harddisk yang itu tuh. Udah di copy belum? Gitu. Enggak. Yang ini belum sih, enggak maksudnya harddisknya lagi ngopi di bawah. Bisa dicabut. Bawa ke sini biar pada ngeliat si harddisk. Tapi sorry aja ntar, ya udah yang ke kopi, dia lagi ngopi. Tapi yang di kopi cuma cyber security sama apa tadi satu lagi ya? Cyber security PHP sama. Oh PHP belum di kopi, sama artificial intelligence. Nah, e-commerce dulu, baru AI-nya doang. Sorry. Ya udah, bisa jawabin nggak? Hah? Limo? Ya ini masalahnya ya. Jadi semua ilmunya free sebetulnya, gratis. Ini tadi mau diambilin harddisknya buat ngasih lihat ilmunya seperti apa. Cuman buat ngopinya butuh waktu lama. Soalnya kecepatan ngopi kita kira-kira per hari. Untuk satu hari saya cuma bisa ngopi 1 terabyte. Gimana kalau kita kan pakai akun belajar tuh Pak? Gimana kalau disimpan di drive akun belajar? Internet. Iya. Yang masalah semua buku yang saya ambil itu saya nyolong. Jujur. Saya nyolong ilmu beneran. Jadi saya buku-buku saya colong. Saya kasih lihat cara menyolongnya sekalian ya. Saya kalau udah ilmu saya colong beneran. Sama Pak, nyolong kadang-kadang. Sudah pernah nyolong pakai The Pirate Way belum? Belum. Nyolong yang baik-baik aja Pak. Kalau saya nyolongnya sadis banget. Dan itu saya nyolongnya udah totalnya perpustakaan saya di rumah sekitar 12 terabyte. Semua bidang ilmu ya. Jadi kalau saya nyolong nggak cuma nyolong TKJ, RPL kagak. Saya nyolong TKJ, RPL, kedokteran, biologi, teknik kimia murni, fisika, ekonomi, manajemen, colong semua buku habis. Jadi kalau pengen kopi semuanya silahkan. Kalau mau total pustakaannya 12 tera silahkan dikopi semua. Cuman kecepatan saya ngopi 1 tera per hari. Jadi kalau mau ngopi 12 tera butuh waktu sekitar 2 minggu. Kalau lampunya nggak ngejepret. Kalau lampu ngejepret mantap. Jadi rata-rata orang-orang cuma kirim harddisk, Pak saya pengen ngopi tentang hacking. Saya pengen ngopi tentang programming. Saya pengen ngopi tentang ekonomi. Jadi ngopi kayak gitu. Jadi kirim harddisk misalnya 1 tera atau 500 giga itu bisa dikopi. Kalau mau enak, MGMP ini saweran, urunan, kirim 1 harddisk aja dikirim ke saya. Nanti saya kirim ke MGMP ini, nanti silakan dikopikan ke seluruh Republik Indonesia. Gitu. Supaya hidup saya enak. Dan kalau enggak itu susah. Saya itu nggak usah bayar apa-apa sih. Saya nggak minta duit apa-apa, silakan dikopiin aja. Oke. Sekarang teknik nyolongnya. Silakan. Ini parah banget. Ini masuknya ini